Oke, bro, sahabat-sahabat di Negeri Plus 62. Hari ini kita mau kebersihan dulu. Kebersihan dari rumah untuk persiapan selanjutnya. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudaraku semua. Kami dari Direktorat Bimas Polda Sumut menghimbau kepada masyarakat Medan untuk menghindari wabah menular virus corona. Masih dalam diari corona hari ini, kita akan membersihkan ruangan yang biasa dipakai untuk tempat ibadah. Kawan-kawan boleh ikut yuk. Oke. Kita turun ke bawah dulu. Oke. Ini ruangan yang biasa dipakai untuk ibadah. Nah. Oke, kayu. Oke, ini semua akan kita bersihkan. Bangku-bangku semua kita sterilkan. Kita pakai sarung tangan dulu. Bersihkan dulu. Oke, sanitizer. Apa namanya tadi sanitizernya? Hand sanitizer. Oke, hand sanitizer. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Oke, hari ini sudah hampir rampung dalam kebersihan kita. Sekarang mau berjemur dulu supaya menghilangkan semua bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh. Oke, kita mau menuju tempat matahari yang cerah di mana ya? Oke, di sini aja. Kita berjemur dulu supaya semua kuman-kuman bisa mati sesuai dengan anjuran dokter bahwa kita harus berjemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pinci, spesialis paru, mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berjemur. Sekarang sudah kita wajib berjemur untuk melawan virus corona. Setidaknya setengah jam, sehingga virus yang ada di dalam tubuh kita itu bisa mati oleh karena kena sinar ultraviolet. Dan ini pukul setengah 11, pukul 11. Ada satu hal yang sebenarnya pesan yang sangat penting, bahwa kita juga perlu mengikuti semua berita-berita yang pasti dari pandemi COVID-19 ini. Dari mana informasi yang akurat, nanti akan ku tuliskan di deskripsi link WA tempat bagaimana kamu bisa menerima informasi yang akurat. Aku mau share dulu tentang persoalan persekutuan di dalam situasi yang seperti ini. Bagaimana sebenarnya persoalan ini menjadi pro kontra bagi orang-orang Kristen yang akan beribadah pada hari Minggu. Kebetulan besok adalah hari Minggu. Memang sangat sulit ya untuk memutuskan bagaimana sebenarnya sikap kita dalam persekutuan ketika menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Apalagi gereja banyak melakukan pertemuan-pertemuan yang bertujuan untuk beribadah, yang menjadi sulit bagi kita sebenarnya. Tapi teman-teman, mari kita tumbuhkan rasa kesadaran kita untuk mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ini enggak ada artinya kalau kita terus-menerus mengabaikan itu. Kita terus berbicara soal iman dengan kekuatan Yesus Kristus, kita akan mengalahkan COVID-19 ini. Memang benar, tapi seyogianya kita juga harus memahami bahwa perintah dari pemerintah itu juga perlu itu dilakukan juga. Kita percaya bahwa pemerintah juga adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat di negara ini. Nah, oleh karena itu aku belum bisa memberikan pandangan yang pasti persoalan ini, tapi izinkan aku mengutarakan pergumulanku juga dalam hal ini ya.
Persoalan kita sebenarnya adalah persoalan kualitas manusianya, bagaimana kita bisa menerima apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bagaimana kita bisa melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dan bahkan banyak surat-surat penggembalaan dari gereja masing-masing mungkin sudah sampai ke tangan kita, bahkan dari surat penggembalaan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia itu sudah sampai ke seluruh Indonesia. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu sekarang yang menjadi polemik bagi kita. Kita harus memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tidak boleh hanya mengandalkan iman yang abstrak ya. Aku mau kasih contoh. Dalam kitab suci, dalam Alkitab, Yesus pernah dicobai oleh iblis. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan yang penuh dengan mujizat dan keajaiban. Tapi juga kita harus percaya bahwa Yesus itu memiliki sifat rasionalis. Dia mematahkan argumen-argumen yang menyatakan bahwa mujizat itu, bahwa kemurnian pertolongan daripada Tuhan itu dalam segala hal. Tentu kita juga harus menggunakan akal. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia sangat lapar, 40 hari dia tidak makan dan tidak minum. Dia harus merasakan kelaparan. Di saat penderitaan itu hadir dalam hidupnya, di situ iblis masuk ya. Di situ iblis masuk, dijelaskan dalam Injil bahwa iblis itu berbentuk ular, entah apalah itu dia berbentuk apa, tapi iblis dari posisi kelemahan kita lah segala bisikan-bisikan yang jahat itu akan datang. Nah, jikalau kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah penuh dengan keajaiban, maka cerita itu akan berbeda dari perspektif kita yang saat ini. Yesus akan mengubah batu menjadi roti supaya dia bisa makan. Namun apa yang dia lakukan? Dia katakan, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Aku mau katakan, keadaan kita sekarang ini, lebih tepatnya aku mau katakan bahwa kita sedang diuji. Ya, dalam keadaan yang seperti ini tentu banyak bisikan-bisikan yang membuat kita kadang bimbang, kadang ragu, kadang takut, bahkan kadang sok-sokan, berani-beranian gitu. Akhirnya kita bebankan yang seharusnya urusan pengetahuan kita bebankan kepada Tuhan. Oh, betapa bodohnya manusia. Kita diberikan anugerah yang tak terhingga, yaitu akal budi yang mampu mempertimbangkan apa yang baik untuk kita, apa yang baik untuk lingkungan, apa yang baik untuk sesama, apa yang baik untuk semua ciptaan. Nah, akal budi ini yang akan berkolaborasi dengan iman kita seharusnya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu di dalam Yesus Kristus penuh dengan mujizat, mujizat yang paling luar biasa yang dia berikan dalam hidup kita adalah akal budi. Mindset kita harus kita ubah. Dan itu adalah anugerah yang sangat luar biasa, sehingga kita tahu mempertimbangkan mana yang baik,